orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang-orang yang menderita, orang-orang yang terbelakang. Lalu kemudian di bagian belakang Yesus mengecam orang-orang kaya, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang saat ini sedang bahagia. Ini maksudnya apa? Apakah kemudian Yesus itu benci dengan orang kaya, benci dengan kegembiraan, benci dengan orang-orang yang memiliki jabatan? Saya rasa tidak. Poin yang paling penting di sini adalah Yesus mau membangun satu semangat hidup. Sebagai para pengikutnya, kita harus berjuang dalam hidup ini, harus bekerja, harus memiliki pemikiran-pemikiran yang cerdas. Orang cerdas sekarang itu, orang bekerja itu bukan hanya mengandalkan fisik, bukan hanya mengandalkan fisiknya hebat, kuat, sehat, kekal, tetapi orang sukses itu harus disertai dengan kecerdasan. Maka bekerja cerdas bukan berarti dengan demikian harus mengandalkan fisik yang luar biasa. Tapi kecerdasan itu adalah untuk membangun sesuatu yang baik. Maka di dalam kehidupan manusia itu ada 3 hal yang harus dikembangkan dalam proses pendidikan maupun di dalam kehidupan kita. Ada itu yang namanya IQ, orang harus cerdas secara intelektual. Untuk itulah orang-orang, anak-anak harus sekolah, belajar, membaca, supaya kita menjadi cerdas. IQ kita, intelektual quotient kita, sehingga kita menjadi manusia yang cerdas. Maka anak-anak sekolah itu bukan hanya memenuhi kewajiban, yang penting ke sekolah terima ijazah, tapi sekolah itu untuk hidup. Maka belajar terus, membaca. Jangan main HP terus, main game terus, habis waktu. Akhirnya intelektual kita, kecerdasan kita itu tidak dapat. Intelektual quotient, kecerdasan intelektual kita itu menjadi lemah. Maka anak-anak mulai dari sekarang harus rajin membaca. Baca. Pastor mempunyai budaya membaca itu sejak kecil. Dulu Pater Van der Kraan, OSA, kalau jalan-jalan ke Pravi, ke tempat saya tinggal, dalam arti mengunjungi, ya, visitasi pastoral, yang dibawa itu pertama koran Kompas yang sudah lama-lama itu dia bawa, dan kemudian majalah Bobo, majalah Donald Bebek. Kalau bapak ibu yang tua-tua pasti kenal itu majalah Bobo, majalah Donald Bebek. Jadi kalau kita dengar Pater Van der Kraan datang, kita lari ke pastoran. Tujuannya apa? Pertama, dapat gula-gula. Yang kedua, kita rebutan majalah. Jadi kita belajar. Di situ diajar untuk membaca. Pater Van der Kraan dibagi ini majalah ini, nanti bapak tukar. Begitu. Jadi kita dirangsang untuk membaca. Ketika saya sudah naik ke tingkat SMP, saya membaca terus. Bahkan ketagihan yang namanya serial persilatan. Ada Wiro Sableng, novel itu tuh, Wiro Sableng, itu novel bacaan. Jadi itu dirangsang untuk membaca terus. Ke perpustakaan terus pinjam buku, baca, pulang baca. Kemudian ketika naik ke SMA, saya punya kesukaan membaca itu selain buku pelajaran, itu adalah novel-novel mulai Agatha Christie, yang Freddy S, itu yang sudah mulai percintaan. Itu ketagihan. Cari terus serialnya, bagaimana serialnya. Kalau yang bacaan yang silatnya Kominfo, ya, pencak silat Cina itu semakin. Ketika mahasiswa, kita sudah mulai masuk ke dalam bacaan novelnya itu lebih novel yang tingkat tinggi punya, detektif
estimasi kita. Nah ini, jadi kita dipanggil untuk membangun kecerdasan. Anak-anak harus mulai sekarang belajar membaca. Mudah-mudahan pastor nanti saya sedang buat gerakan mengumpulkan buku bekas di kota supaya kita bawa ke sini untuk baca. Ya, anak-anak main di sini untuk membaca. Intelektual harus cerdas. Yang kedua adalah EQ, emotional quotient. Emotional quotient ini yang menentukan keberhasilan manusia, kesuksesan manusia. 80% EQ menentukan keberhasilan manusia, bukan intelektual, bukan IQ. IQ itu membantu manusia sukses itu 20% saja. Tetapi yang paling besar adalah EQ, emotional quotient. Apa itu? Mulai dididik tentang kepribadian, tentang karakter, tentang bagaimana manusia itu menghadapi, mengolah emosinya, dan lain sebagainya. Jadi manusia yang matang, manusia yang kuat, sehingga manusia itu berkembang. Jadi itulah yang kemudian kita belajar untuk mendampingi mereka. Bahkan EQ ini bukan hanya di tahap sekolah, emotional quotient ini terus sampai kita mati. Kita berjuang untuk membentuk diri kita, kepribadian kita, terus membentuk hidup kita. Berhadapan dengan masalah, apakah saya langsung emosional? Ini emotional quotient. Bagaimana saya berhadapan dengan masalah? Saat ini banyak orang yang berhadapan masalah tidak mampu, lalu kemudian mencari jalan terakhir, yaitu gantung diri. Mungkin di sini tidak terlalu marah orang bunuh diri, atau banyak? Banyak kan? Mungkin di sini ya gantung diri pura-pura saja. Cari kali mafia baru gantung di bawah pohon tomat. Saya gantung diri supaya mendapat perhatian di bawah pohon tomat. Tapi tingkat bunuh diri itu tinggi karena ada masalah yang berat yang tidak mampu dihadapi. Nah, emotional quotient ini penting. Dan yang ketiga adalah SQ, spiritual quotient. Spiritual, aspek spiritual, aspek rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan suci pada hari ini mau membentuk manusia utuh. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Miskin dalam arti ini adalah bukan karena miskin harta, tetapi bahwa kita mau membangun spiritualitas kemiskinan. Artinya apa? Melalui kecerdasan kita, melalui emosional kita, melalui spiritual kita, di hadapan Allah ini kita ini tidak ada apa-apa. Itulah spiritualitas kemiskinan. Kita selalu kurang. Kalau orang yang merasa diri di hadapan Allah sudah lebih, maka orang itu pasti tidak membutuhkan Allah. Maka di hadapan Allah kita membutuhkan, kita harus bangga saya kurang di hadapan Tuhan. Dan memang betul, kita kurang di hadapan Allah. Maka sumber segala sesuatu yang memenuhi segala kebutuhan kita adalah Allah. Itulah dibangun spiritualitas kemiskinan. Sehingga karena saya miskin, saya terus mencari, saya terus berjuang untuk diperkaya. Dan yang memperkaya itu adalah Allah. Maka spiritualitas berbahagialah orang yang miskin. Maka dengan kata lain, berbahagialah orang yang terus menggantungkan hidupnya pada Allah. Berbahagialah orang yang terus mencari Allah. Berbahagialah orang yang terus berharap kepada Allah. Itulah spiritualitas kemiskinan. Sehingga orang tidak menjadi sombong. Orang yang kaya, lalu celakalah hai kamu yang kaya. Kaya ini bukan hanya dalam arti harta. Karena ketika orang banyak harta, ada kecenderungan besar menjadi manusia yang tamak. Manusia semakin rakus. Manusia semakin menindas orang lain. Manusia tidak peduli dengan orang lain. Nah, inilah berbahaya. Kalau kekayaan itu tidak disadari sebagai anugerah berkat dari Allah. Allah lah yang memperkaya. Kalau dia membangun spiritualitas kemiskinan, walaupun hartanya banyak, maka dia akan tetap menggantungkan diri pada Allah. Dan kekayaan itu tidak dinikmati sendiri. Dia akan berbagi kepada orang, memperhatikan orang yang menderita, memperhatikan orang yang miskin,
membangun semangat solidaritas, membangun semangat belas kasih. Inilah karena mengapa Yesus mengenal celakalah hai kamu yang kaya, kalau kekayaan itu membutakan, lalu kita menjadi tamak, menjadi rakus, menjadi penindas, dan tidak mau memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini kita diajak untuk salah satu poin yang mau kita bangun adalah membangun spiritualitas kemiskinan. Seperti para murid terus membangun spiritualitas kemiskinan. Spiritualitas kemiskinan itu juga adalah mengosongkan. Kita tidak punya apa, tidak punya apa-apa. Diri kita itu kosong, terus memohon kepada Tuhan. Maka dengan demikian kita mau diajak untuk terus berharap kepada Allah, sang sumber segala-galanya dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian kita terus membangun semangat kerendahan hati, perjuangan untuk hal-hal yang baik. Mari kita memperbarui iman kepercayaan kita.